Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Novitasari dari SMK Negeri 1 Karanganyar, peserta upskilling Angkatan 5 tahun 2024. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang unit kompetensi menerapkan prinsip-prinsip praktik profesional dalam bekerja. Elemen kompetensi yang pertama yang kita bahas adalah tentang mengidentifikasi luas sektor dan tanggung jawab industri. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dan tanggung jawab industri. Apa yang disebut dengan perusahaan industri? Pengertian atau definisi dari perusahaan industri adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan jadi, kemudian menjualnya kepada pihak lain, atau sering disebut perusahaan manufaktur atau pabrikasi. Contohnya, kapas diolah oleh perusahaan industri menjadi pakaian. Berikut ini adalah jenis-jenis perusahaan dalam bidang ekonomi. Ada 7. Yang pertama, perusahaan agraris. Perusahaan agraris adalah usaha di bidang agraris yang menggunakan tanah sebagai faktor produksi utama, misalnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan industri. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa perusahaan industri merupakan jenis usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, atau bisa juga dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, dan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Yang ketiga, perusahaan perdagangan. Disebut juga jenis usaha yang menjual barang-barang produksi kepada pihak lain tanpa mengolah bahan tersebut, misalnya pedagang beras, bahan bangunan, dan penjual makanan. Yang keempat, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah jenis usaha yang tidak menghasilkan benda, melainkan memberikan pelayanan kepada pihak lain sesuai kebutuhannya, misalnya guru, dokter, dan para medis. Kemudian yang kelima yaitu jasa industri, adalah kegiatan yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain, sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa. Yang keenam, industri jasa merupakan kegiatan ekonomi yang dengan cara memberikan pelayanan jasa. Contohnya jasa transportasi seperti angkutan bus, kereta api, penerbangan, dan pelayaran. Perusahaan jasa ada juga yang membantu proses produksi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah industri jasa keuangan. Merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan. Contohnya dana bank dan juga bank investasi. Karakteristik industri jasa. Perbedaan industri jasa dengan barang yaitu ada 4 karakteristik atau keunikan. Yang pertama, industri jasa itu tidak berwujud. Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud, sehingga jasa merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi, dan disentuh. Yang kedua, heterogenitas. Jasa merupakan variabel non-standar dan sangat bervariasi. Hal itu terjadi karena jasa berupa tindakan untuk orang lain atau pelayanan, maka tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan. Jasa kebanyakan dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang sama oleh konsumen. Berarti konsumen harus berada di tempat jasa yang dimintanya, sehingga konsumen melihat dan bahkan ikut ambil bagian dalam proses produksi tersebut. Yang keempat, tidak tahan lama. Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan, artinya jasa tidak dapat disimpan, dijual lagi, atau dikembalikan kepada perusahaan penjual jasa tersebut. Selanjutnya, macam entitas industri jasa keuangan. Ada 2, yang pertama lembaga keuangan bank dan yang kedua lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank terdiri dari bank
sentral di Indonesia ada Bank Indonesia, kemudian ada Bank Umum. Bank umum terdiri dari banyak sekali, ada bank umum milik pemerintah dan bank umum milik swasta. Contohnya seperti BRI, Mandiri, BNI, ada BCA dan sebagainya. Kemudian ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian yang kedua, lembaga keuangan bukan bank. Di sini terdiri dari pasar uang, pasar modal, koperasi, simpan pinjam, pegadaian, leasing, asuransi, anjak piutang, modal ventura, dan juga dana pensiun. Kemudian tanggung jawab sosial perusahaan atau bisa kita singkat dengan CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan komunitas lokal. Ada 4 tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam dunia perdagangan dan industri, kepuasan konsumen merupakan tanggung jawab yang paling utama. Kepuasan konsumen ini dapat dicapai dengan cara memberikan hak sesuai dengan kualitas barang yang dijual. Kemudian, produk yang dijual merupakan produk yang sehat dan tidak mengancam kesehatan konsumen. Memberikan garansi dan diskon yang sesuai pada produk yang dijual. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Tanggung jawab yang dapat dilakukan pihak perusahaan kepada karyawan seperti memberikan gaji sesuai dengan jam kerja yang dihabiskan karyawan, memberikan asuransi kesehatan beserta tunjangan kepada karyawan, memberikan kenaikan gaji apabila terjadi laju inflasi di negara tempat perusahaan tersebut berdiri. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham yaitu memberikan laporan keuangan secara jujur dan transparan. Yang kedua, tidak menggelapkan laba perusahaan dan tidak mengurangi keuntungan para pemegang saham. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan profesional? Selain membahas apa itu profesional, kita juga akan membahas tentang definisi profesi, karakteristik profesional, dan juga prinsip-prinsip profesional dalam bekerja. Definisi profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Kemudian definisi profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian yang tinggi. Selanjutnya, karakteristik profesional. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga, mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Yang keempat, adanya izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi. Dan yang terakhir, yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Selanjutnya, prinsip-prinsip profesional dalam bekerja. Ada 3. Yang pertama adalah tanggung jawab. Setiap orang yang mempunyai profesi tertentu diharapkan selalu bersikap bertanggung jawab dalam 2 arah. Yang pertama terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Yang kedua terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga adalah prinsip otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Di satu pihak, seorang profesional memiliki kode etik profesinya, tetapi di pihak lain ia tetap memiliki kebebasan dalam mengemban profesinya, termasuk dalam mewujudkan kode etik. Setelah mengetahui prinsip-prinsip profesional dalam bekerja, kita perlu mengetahui teknisi akuntansi yang profesional. Teknisi akuntansi adalah teknisi yang kompeten untuk menjadi kuasa eksekutif dalam pembukuan dunia bisnis, lembaga pemerintah, dan lembaga lainnya. Teknisi akuntansi profesional adalah akuntansi profesional yang telah memenuhi standar efisiensi, yaitu pencapaian kompetensi profesional yang memerlukan awalnya standar yang tinggi,
baik itu pendidikan umum, diikuti dengan pendidikan khusus, pelatihan, dan juga uji profesional dalam mata pelajaran yang relevan dan juga pengalaman kerja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat.